Ramai. TKP. Kita semua anak timur turun. Jujur, malam ini niatan kami mau melakukan penyerangan balik, jujur. Karena kami tidak terima saudara kami dibuat seperti binatang. Tidak ada sedikit pun rasa beri kemanusiaannya. Ya, kami orang Indonesia Timur ini diajarin tentang kasih. Toleransi, jangan ajarin kami tentang toleransi. Mantap betul. Ya, kami tidak mau hal ini terulang lagi. Ini sudah kesekian kalinya kami jadi korban. Dan saya minta, saya sebagai Ketua Umum Persaudaraan Timur Raya, kami terdiri dari Kalimantan, Maluku, Papua, Sulawesi, NTT, NTB, dan Bali. Kami ada 7 pulau besar dan 22 provinsi yang ada di ibu kota ini. Kami justru membantu dengan adanya rumah adat petir ini, kami membantu aparat kepolisian, aparat keamanan, biar ibu kota ini aman. Saya satukan ini saudara-saudara saya yang waktu sekian puluh tahun lalu berterkotak-kotak. Kami sering ribut di antara kami. Kami sekarang satukan ini. Tolonglah aparat kepolisian juga berlaku adil. Ya, hargain kami juga. Karena mau ngapain itu ada sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur. Kalau memang itu tidak berlaku bagi kami orang Indonesia Timur, kami angkat bendera, kita minta pisah. Merdeka. Setuju? Saya minta, karena ini sudah kita menghargai hukum. Ya, kita orang yang taat hukum. Sekali lagi saya bilang, kami orang Indonesia Timur diajarin tentang kasih. Toleransi, jangan ajarin kami. Kami sudah hidup berdampingan. Jangan gara-gara permasalahan ada di ibu kota sini nanti merembet kemana-mana. Saya minta, kami mohon. Saya mohon maaf, mohon izin Pak. Saya bukan mengintervensi hukum, tidak. Saya minta aparat kepolisian malam ini juga pelaku-pelaku yang ada di video itu kami minta ditangkap. Kalau tidak, saya yakin di sini dan di rumah sakit tidak akan bubar. Dan saya tidak akan bisa mengendalikan. Saya punya badan cuma satu. Saya punya saudara-saudara ini punya emosional yang mereka masih membara semua. Jujur kami datang ke sini, kami mau datang bakar. Betul? Belikan video di awal tadi gitu loh teman-teman semuanya. Di satu sisi sebagai manusia mungkin saya tidak membenarkan hal-hal seperti itu terjadi karena kasihan juga. Mungkin mereka bekerja ya karena sulitnya lapangan pekerjaan saat ini, karena beratnya tanggung jawab yang dihadangkan, dan habis itu sulitnya perputaran ekonomi, sehingga tidak ada pilihan lain selain menjadi matel gitu loh ya. Tapi di sisi lain ya, coba untuk teman-teman atau rekan-rekan yang saat ini berprofesi sebagai penagih hutang atau selalu kita sebut dengan debt collector ataupun eksternalnya, baik yang di dalam ataupun di luar, cobalah bekerja sesuai dengan SOP yang ada. Ya mungkin saya tahu banyak problem yang akan ditemukan di lapangan. Terkadang menghadapi sekonsumen tidak semudah membalikan telapak tangan. Banyak hal yang akan dipertemukan nanti kalau sudah turun ke lapangan. Tapi pikirkan juga soal keselamatan, pikirkan juga soal kedepannya, karena ada tanggung jawab yang harus kita penuhi, ada anak istri yang menunggu di rumah. Itu saya pesankan untuk semua rekan-rekan yang masih berprofesi sebagai debt collector atau penagih hutang. Kalian bekerja untuk sebuah perusahaan, otomatis tujuannya untuk cuan, untuk duit, untuk usaha, nafkah, dan segala macam alasan. Tapi begitu ada tekanan dari perusahaan meminta untuk segera mengambil unit atau menarik kendaraan dan segala macam, cobalah lihat situasi di lapangan. Kalau memungkinkan untuk melakukan hal itu,
mungkin bisa dilakukan kalau memang si debiturnya sudah menyerah, si debiturnya sudah menyatakan tidak mampu. Tapi jangan sampai terjadi bentrokan fisik karena kasihan gitu ya. Itu buat saya. Oke, ini teman-teman semuanya seperti yang sudah kita lihat cuplikan di awal tadi, dan saya mau bacakan satu beritanya di sini buat teman-teman semuanya biar lebih jelas juga ya. Ini dari Detik New ya. Saya ambil 9 kios dan 6 motor terbakar imbas ricuh Matel tewas dikeroyok di Jaksel. Ini kan judul berita yang kurang mengenakan ya. Ada kata tewas, ada kata meninggal dunia dan segala macam. Itu ya kayak mana, kita manusia ini tidak bisa menciptakan nyawa gitu loh. Tapi selagi masih bisa mediasi aja lah ya hal-hal seperti ini. Kericuan yang terjadi usai pengeroyokan 2 debt collector atau mata elang di Kalibata, Jakarta Selatan, Jaksel, menyebabkan kios hingga sepeda motor dibakar massa. Total ada 9 kios dan 6 sepeda motor yang dibakar. Objek terbakar 9 kios, 6 kendaraan roda 2, 1 kendaraan roda 4, ujar Kasudin Gul Karmat, Jakarta Selatan, Asril Rizal kepada wartawan Jumat 12/12/2025. Tahu Anda 12 Desember ya. Kebakaran itu terjadi di Jalan Haji Mahmud Raya Blok Langgar nomor 1 Duren 3 Pancoran. Lokasinya di dekat Taman Makam Pahlawan Kalibata. Oke. Dugaan penyebab pembakaran dengan menggunakan bensin, kata Arsil. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Total kerugian ditaksir mencapai 273 juta. Dikerahkan 6 unit pompa, 2 unit quick response, 1 unit water mist Bintara dan 1 unit komando 401. Jumlah personel 49 orang lanjutnya. Sebelumnya, pengeroyokan 2 mata elang di Kalibata memicu kericuhan. Warung hingga sepeda motor milik warga di lokasi pengeroyokan diserang oleh sekelompok orang diduga rekanan korban Matel. Akibat dari pengeroyokan itu yang menimbulkan 1 meninggal dunia dan 1 luka berat. Nah, tiba-tiba ada sekelompok massa yang datang setelah maghrib itu, datang langsung merusak karena dikeroyok di TKP di sini, kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Nicholas. Jadi akhirnya sini sasaran daripada kelompok massa itu mungkin dari kelompok mereka korban Matel yang datang menyerang membabi buta merusak warung yang ada di sini. Lanjutnya di berita lain ada dari Warta Kota ya, di sini disampaikan 100 debt collector ngamuk, warung dibakar usai 2 Matel tewas dikeroyok. Waduh, ngeri banget ya. Pengeroyokan debt collector, lokasi pengerusakan hingga pembakaran sejumlah warung makan yang diduga berasal dari kelompok debt collector di kawasan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan. Oke. Kericuan pecah di kawasan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan setelah 2 debt collector dikeroyok hingga tewas. Aksi balasan dari puluhan hingga ratusan rekan korban membuat sederet warung dan kendaraan di sekitar TMP Kalibata dibakar massa. Polisi menyebut puluhan hingga ratusan orang datang ke lokasi perusakan hingga pembakaran sejumlah warung makan yang diduga berasal dari kelompok debt collector di kawasan Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan. Hal tersebut dipicu pengeroyokan terhadap 2 orang mata elang atau Matel debt collector hingga akhirnya meninggal dunia di seberang Taman Makam Pahlawan TMP Kalibata Pancoran. Ini apalagi 1 meninggal di lokasi kejadian, sedangkan yang lain sempat kritis usai dikeroyok dan dinyatakan meninggal. Akibat dari itu, yang korban ini mempunyai teman-teman kurang lebih 80-100 orang, tiba-tiba datang. Sebenarnya kami dari pihak kepolisian sudah mengantisipasi, namun kekuatan pada saat itu yang tiba datang kurang lebih 100 orang itu merusak warung yang ada sekitar tempat ini, ujar Kapolres Metro Jakarta Selatan. Insiden pengeroyokan itu memicu reaksi dari rekan-rekan korban hingga 8-10 orang tiba-tiba datang ke lokasi.
Mereka melakukan perusakan dan pembakaran sejumlah warung di sekitar tempat kejadian perkara TKP. Area kuliner dibakar, suasana di depan Taman Makam Pahlawan, Kalibata Pancoran, Jakarta Selatan mendadak berubah menjadi mencekam. Kamis malam, deretan area kuliner yang biasanya ramai, pengunjung hangus dilalap api setelah dibakar sekelompok massa tak dikenal. Kejadian itu diduga merupakan buntut dari insiden pengeroyokan terhadap 2 orang mata elang atau matel debt collector yang terjadi sore hari sekitaran jam setengah 4 sore atau 15.30 WIB. Habis itu di sini Nicholas menuturkan kedua matel yang menjadi korban pengeroyokan yakninya berinisial Matt dan Nat. Sampai saat ini kasus tersebut masih dalam penyelidikan. Anggota dari Brimob hingga Polda serta Polres sudah berada di TKP untuk mengamankan TKP-nya. Anggota reskrim kami masih dalami dan Polda serta Polsek masih kolaborasi untuk mengungkap pelaku pengeroyokan dan juga kami akan mengungkap pengerusakan terjadi sekitar sini, sambung dia. Lil Pali menegaskan korban bukan meninggal karena tembakan seperti rumor yang beredar. Tidak ada penembakan, ini murni pengeroyokan, tegasnya. Ditangani sebagai 2 perkara. Polisi menangani 2 perkara sekaligus dalam insiden ini, yaitu pengeroyokan dan perusakan fasilitas warga. Nicholas menyebut kepolisian masih menyelidiki terkait yang terlibat. Ya kan, kalau sudah hubungannya ke arahnya mata elang, debt collector, pastinya ada dong hal-hal yang mungkin menjadikan dendam, menimbulkan sakit hati dan bermacam-macam. Itu pesan saya, mungkin pesan saya ya. Ya kita sama aja semuanya gitu loh. Mungkin beda-beda profesi, beda-beda pekerjaan, beda-beda bidang gitu loh. Cuman kalau untuk bidang penagih hutang, buat rekan-rekan semuanya gitu loh. Terserah Anda dari leasing mana, dari bank mana, dari aplikasi mana gitu loh. Cobalah kalau sudah berada di lapangan, bersikaplah lebih humanis gitu loh. Ya, mungkin Anda hampir di briefing setiap hari. Mungkin target Anda cuma satu, bagaimana kita bisa mengambil yang menjadi target tadi sehingga kita mendapatkan bonus bla 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 segala macam. Tapi percayalah teman-teman, kondisi di lapangan pasti akan berbeda. Makanya pintar-pintarlah melihat situasi, lihat dulu situasi dan kondisinya. Ini demi keselamatan. Mungkin duit yang didapat tidak seberapa kalau kita harus sampai kehilangan nyawa, bahkan sampai luka-luka dan segala macam. Kita hanya bekerja di sebuah perusahaan, mungkin targetnya harus kita capai. Saya paham banget, target harus kita capai. Apapun itu kita harus mengusahakan sesuai dengan yang diperintahkan oleh perusahaan. Tapi situasi di lapangan kita yang lebih menguasai. Kita lihat dulu situasinya. Kalau situasinya tidak memungkinkan, mungkin teman-teman yang profesi debt collector mungkin bekerjanya sesuai dengan surat tugas saja. Ya, tidak usah langsung penarikan jaminan, objek dan segala macam, itu menimbulkan kericuan. Dan untuk kejadian ini biarkan polisi bekerja dulu. Sebenarnya motifnya ada apa? Ada apa di balik pengeroyokan 2 mata elang ini? Apakah ada karena antara si debetur yang tidak senang ya karena ada kejadian, atau ada dendam lama, atau ada permasalahan lain? Ya mungkin kita sampai sejauh ini berita itu diturunkan belum ada rincian yang lebih tepat penyebab dari kericuan itu. Ya hanya saja yang disampaikan adalah pengeroyokan atau sempat terjadi kericuan itu hanya diakibatkan ada 2 orang rekan dari Matel ini atau dari debt collector ini yang dikeroyok sampai meninggal dunia. Tapi kenapa dia dikeroyok sampai meninggal dunia itu masih didalami. Ya, makanya saya masih berpesan buat rekan-rekan yang menjadi debt collector, apalagi profesi debt collector pinjol ya. Debt collector pinjol itu sangat ganas tuh, apalagi via telepon. Via telepon ini sangat ganas debt collector ini. Ya, yang via telepon, via WhatsApp, via email ini sangat ganas. Karena yang menelpon dengan yang datang ke rumah ini berbeda. Yang berbahaya yang datang ke rumah. Mereka dalam bahaya loh. Yang membuat bahaya yang menelpon ya melalui handphone tadi. Ini harus ditingkatkan lagi komunikasinya antara DC dan FC. Ya, jangan DC yang membuat ulah, FC di lapangan yang kena. Ya, mungkin itu pesan saya gitu loh. Dan teman-teman juga yang saat ini macet kredit, nunggak kredit dan segala macam, sebisa mungkin jelaskan apa adanya, apa yang sedang terjadi, sampaikan. Kalau memang
unit yang menjadi jaminan fidusia tadi rasanya Anda sudah tidak mampu dan Anda bisa menyerahkan secara sukarela, serahkan. Tapi kalau Anda masih mampu, Anda masih sanggup, usahakan dan dimediasikan. Ya, bagaimana selanjutnya gitu loh. Apakah kendaraan ini kita jual aja atau mereka ada program lain untuk keringanan dan segala macam. Yang penting jangan sampai terjadi bentrok fisik. Ya, itu aja buat teman-teman semuanya. Mungkin sampai berita ini diturunkan, mungkin saya belum bisa memberikan pendapat yang jelas. Hanya saja saya memberikan pesan-pesan buat rekan-rekan yang menjadi debt collector aja. Sisanya teman-teman silakan isi di dalam kolom komentar. Kalau ada yang tahu berita pastinya, cerita kronologis yang pastinya, boleh isi di dalam kolom komentar. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.